Oke, selanjutnya resiko maksimum per entry itu 1%. Itu gimana sih Pak Nofri, value at risk Oke. 1% itu? Melanjutkan yang resiko ya, bahwa kita buatlah target resiko itu dimulai dari ada beberapa metode, misalkan dengan yang namanya value at risk. Value at risk ini bentuknya persentase. Anda meresikokan berapa persen dari modal Anda setiap Anda entry. Oke. Nah, ini variatif tergantung risk profile Anda ya. Tetapi saya menyarankan untuk pemula itu risk-nya itu 1%. Jadi ini ada contoh, misalkan Anda punya dana $1.000, resikonya 1%, berarti kan $10. Terus Anda buy gold di 16.40. SL-nya beberapa pip di bawah support 16.32. Kan kalau kita entry buy, SL-nya kan tentunya di bawah harga entry dan di bawah harga support yang nanti kita pelajari dalam analisa teknikal. Oke. Jadi asumsinya 16.40 ke 16.32 berarti ada resiko 8 poin atau minus 80 pip. Kalau 80 pip itu nilainya 1% $8, berarti Anda entry-nya kira-kira 0,01. Dan ini menyambung dengan super simple money management, mulailah dari lot terkecil. Oke. Makanya baik sekali ini Monex menyediakan lot 0,01 sebagai sarana untuk Ya. belajar berlatih dengan resiko yang kita tekan. Nggak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MAFX, trading forex semudah itu. Yang nggak harus $1.000, tidak boleh $500. Tetapi poinnya, kalau mau gampang, kunci 1-2% risk per trade. Nanti kita hitung berarti kalau SL-nya tidak tetap alias dinamis, kan SL bisa 80 pip, bisa 100 pip, bisa 120 pip. Pengalaman saya untuk day trade sih SL Gold itu sekitar minus 80 pip. Nanti kita convert. Kira-kira lotnya berapa nih? Dan ada cara yang lebih mudah, Pak Ade, tanpa ngitung-ngitung prosentase, yaitu dengan tetapkan sajalah pada saat kita baru di dunia trading, lotnya 0,01, sudah. Disiplin lagi ya itu Pak ya. Kalau kita ngitung-ngitung prosentase kan kadang-kadang kalau risk-nya 1%, kemudian nominalnya sekian dolar, ini entry-nya berapa lot kan agak bingung. Kalau saya menganjurkan cara yang lebih simpel, ya udah entry aja 0,01 dulu. Iya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan terus 0,01 terus ya, disiplin ya. Yes. Dalam waktu yang lama. Cuman kadang-kadang kan ada trader-trader di luar sana 0,1 dia 0,01 terus dia profit 2-3 kali. Wah, kayaknya kalau 0,1 seru juga nih kalau dinaikin. Jadi tadi yang pertama ya mulai dari lot terkecil 0,01 dan selalu input stop loss 1%. Oke, ya penting ya itu ya Pak ya. Yang perlu diingat, tadi saya katakan sederhananya 0,01 per 500 atau $1.000. Itu bukan selamanya, Pak Ade. Saya nggak pernah menyatakan entry lah dengan lot 0,01 selamanya. Tidak. Tetapi ada aspek yang kedua, naikkan lot bertahap dan periodik. Misalkan dari 0,01 menjadi 0,02 setelah 3 atau 4 bulan atau berapapun itu, yang penting ada periodiknya, kita mendapatkan profit pertumbuhan equity. Ada yang mendebat saya, Pak De, Coach, sebetulnya kan kita $1.000, $500, entry 0,1 lot kan aman aja, asal input stop loss. Saya katakan begini, saya bahas bukan soal aman atau tidaknya dulu yang utama. Tapi saya membahas soal pembuktian. Kalau Anda entry 0,1, bukti Anda bisa entry 0,1 dan sukses itu ada nggak? Ini soal pembuktian. Jadi kalau kita berdebat soal aman tidak aman,
itu bisa nggak selesai-selesai. Iya. Karena itu nanti bisa lagi kembali ke stamina tadi ya Pak Nofri ya. Dia masuk 0,1 dengan dana 1.000, tiba-tiba kena SL berapa kali walaupun pasang SL kan akhirnya habis. Yes. Ketahanannya habis juga gitu ya. Turun juga staminanya ya. Ini bukan soal aman atau tidak yang paling penting, pembuktian. Pembuktian. Secara ya. logika, kita bisa memesan barang 1 ton pada saat kita dagang, setelah misalkan di 100 kg kita sukses jual. Iya. Dan ada buktinya. Jadi trading itu sangat logik, sama seperti dagang. Bahwa kita memesan 1 ton, karena ada bukti kita sukses jual 1 ton. Kalau tidak ada bukti kita sukses jual 1 ton, maka kita tekan. Kan yang namanya broker itu supplier, Pak. Berapa kali saya katakan broker itu supplier. Kita ambil barang dari supplier. Iya. Kemudian kita jual kan. Nah, pada saat kita entry, itu kita memesan barang. Makanya ada satuan volume transaksi. Itu kita sudah bahas tuh Coffee Trade 1. Iya. Satuannya adalah lot. Jadi kembali lagi, ini bukan soal aman atau tidak aman, nanti kita debat, tapi soal bukti tidak akan ada debat. Kalau Iya, Anda iya, mau iya. entry 0,1 per $500, saya cuma tanya, ada bukti nggak? Di lot 0,05, 0,01 pernah sukses. Dan suksesnya harus ada periode. Periodenya Jangan, ya. saya baru 1 kali Baru 1 entry kali kemarin sudah bilang sukses. Jangan. 3 bulan gitu ya, ada bukti. Makanya periodik 0,01 jadi smooth. 0,01 ternyata account kita naik dari 1.000 menjadi 1.050. Nah, mulai lotnya, jumlah pesanannya itu dinaikkan Iya, iya, secara perlahan. Nah itu kembali lagi proses ya Pak Nofri ya. Kita harus mau berproses gitu ya. Jangan terus mau tiba-tiba menjadi expert aja gitu ya. Tanpa melewati proses yang sudah kita jalanin gitu ya. Yes, yes. Oke. Nah, ini kan kebanyakan dari trader sama stop loss itu anti gitu ya. Kalau saya pasang stop loss kena terus. Saya tanya langsung ke expertnya ini, menurut Pak Nofri itu ada nggak sih selain money management atau risk management itu, selain SL itu bagaimana cara menyiasatinya agar kita dapat melakukan money management yang tepat gitu ya dari Pak Nofri ini selain SL Pak Nofri?